pejabat kan itu. Jadi siapa yang mau jadi pejabat paling tinggi, dia harus bekerja melayani yang paling banyak. Kalau Anda nggak mau melayani orang, jangan jadi pejabat. Jadi bos aja lu. Bijaksana untuk mampu mengadministrasi keadilan sosial. Jadi ini bahasa itu yang sangat dalam. Makanya saya bilang santri-santri ini adalah orang yang paling beruntung. Anda tinggal 24 jam, jangan stres. Karena kemarin saya ketemu di pesawat, ada orang di Bali kirim anaknya ke pondok nih, di Depok, memang di sini. Terus saya tiap bulan datang katanya. Jenguk, dia cukup berhasil lah, orang Jawa yang berhasil di Bali. Jarang punya money changer apa, suami istri. Ya sangat, saya tahu dia sangat Islam banget karena di pesawat pun bawa buku Quran buat apa, surat apa gitu loh. Dia baca, terus saya ngobrol, kebetulan duduk samping, istrinya samping, terus saya ngobrol. Dia bilang, saya sekarang tiap bulan datang, anak saya yang perempuannya kecil ini ditinggal, dia belum bisa. Dia merasa itu, merasa kok bapak mak saya titipin saya ke sini, kan saya masih kecil gitu loh. Tapi justru saya dia ngomong ya, justru sebetulnya bapak ibumu pengen kalian belajar jadi orang hebat supaya full, bukan cuma ilmu dagang, ilmu sekolah, tapi juga apa ya, di santri motivasi seperti ini kan memang ngajarin bahasa Inggris. Mungkin mesti ngajarin Mandarin suruh. Siap. Mandarin yang apa? Mentornya jadi paham. Betul, itu Mandarin dari itu menarik sebetulnya. Jadi, nah saya berpikir gini, kalau Anda belajar itu seperti itu, kalau Anda tiap pagi datang, tujuan Anda jadi pejabat itu adalah untuk mengadministrasi keadilan sosial, saya kira Anda pasti nggak berani, karena kita diajarin takut akan Tuhan kan? Yang masalah itu kita lama-lama berpikir Tuhan bisa kita sogok, bisa kita suap. Itu yang celaka tuh. Maka kita butuh diam datang untuk tiap pagi doa itu tadi untuk menyadarkan kita. Saya kira kalau dengan cara itu kita mungkin nggak jadi berbuat jahat. Ada sumpah. Saya juga waktu jadi bupati, saya juga bisa tergoda gitu kan waktu jadi bupati kan. Misalnya contoh, ada orang pengusaha datang ke saya, minta sawit berapa hektar, 20.000 aja, 30.000 juga nggak apa-apa. Terus buat bapak kami kasih 10%, cari nama orang. Kalau bapak kasih saya 20.000 hektar, bapak punya 2.000 hektar. Kalau saya 1 hektar menghasilkan 1 juta, bapak tiap bulan dapat 2 miliar. Kan pensiun enak dong. Pensiun nggak usah ngajar. Ya kita sebagai manusia menarik juga ya. Ini kan asal nggak ketahuan KPK kan nggak apa-apa ya. Ya anak saya nggak ketahuan kan. Jadi ada istilah itu nggak, yang ketangkap itu bukan berarti dia nggak jujur. Yang lain juga nggak jujur, cuma dia sial aja. Yang lain belum ketangkap tadi gitu. Itu kan satu job yang. Jadi gimana kita mau meninggalkan warisan, teladan, jejak iman kepada generasi selanjutnya ketika di atas ini. Padahal tugas kita di dunia itu apa sih? Kayak orang tua cerita tadi itu loh, Pak Haji yang samping saya cerita itu, padahal tinggal di Bali dia. Dia tinggal di Bali, dia berhasil punya money changer, ya punya uang lumayan, dia naik pesawat pulang balik. Dia bilang, yang kita tinggalkan itu kan jejak iman kepada anak-anak kita. Ini jejak iman yang kita tinggalkan. Dia untuk ikut datang. Ini satu konsep yang, makanya saya suka ketemu semua orang. Saya bisa jadi murid, saya bisa jadi guru. Jadi semua murid, semua guru, kita belajar ini. Jadi tiap hari dengerin orang, oh iya ya, ini maksudnya itu ya. Nah jadi situlah saya berpikir. Lalu saya putusin apa? Wah ini menarik juga nih, boleh dipertimbangkan nih. Tapi waktu kita datang pagi-pagi, baik lagi musim mula-mula, rakyat aja nggak punya lahan.
Untuk apa Farzan ya maksud. Rakyat aja nggak punya lahan, masa saya kasih ke mereka? Kalau mau saya perbaiki tuh sistem inti plasmanya. Saya nggak mau cuma asal nama. Oh langsung dia nggak mau ya sudah. Nah, minimal saya berhasil. Makanya saya selalu sarankan kita setiap pagi, saya kira sholat 5 waktu bagi orang muslim atau sembahyang tahajud. Kalau sholat 5 waktu kan udah kadang-kadang kita suka ya kayak udah rutin gitu ya. Nah, tapi yang Anda butuhkan ngomong sama nurani Anda, ngomong sama iCloud Anda, nurani Anda itu betul nggak Anda lakukan. Nah itu yang saya kira untuk menjaga. Jadi kita jangan menyerupai mereka, tapi dengan tahajud, dengan kita tiap hari itu, tiap pagi itu, kita memperbarui budi kita, roh kita, nih, being kita, dalam kita perbaharui supaya kita nggak menyerupai mereka. Itu cara kita bertahan. Kalau nggak kita takut, apa yang diancam. Wah saya udah sering, kamu nih nggak harmonis. Ada kamu bikin biang kerok saja, kalau nggak ada lu kan nggak ribut. Kalau nggak ada kamu nggak ribut. Kalau kita semua maling kan enak. Terus polisi mau tangkap kita, mau satu DPRD ditangkap semua. Kira-kira gitu, saya pernah DPRD nih. Jadi itu omongan yang sangat konyol. Begitu bilang enggak, dimusuhin. Ditaruh duduk sendiri tau gak? Tapi kita harus percaya, kita nggak menyerupai mereka. Nggak boleh pilih yang mana tadi. Tadi udah jawab sendiri gitu kan. Nah kalau dipilih mau jadi bangun satu negara, saya waktu membuat visi misi saya jadi bupati, saya sudah sampaikan, yang terutama kita mesti dapatkan pelayan yang melayani kita. Itulah pejabat kita. Karena dia mimpin kita kan. Sama kayak kita di rumah kan. Ada pembantu asisten rumah tangga duluan, atau ada kita bos duluan, yang punya rumah duluan. Iya dong, negara juga sama kan. Ada tanah, air, ada sekelompok orang berkumpul, itu namanya rakyat, lalu memutuskan, membuat kesepakatan, musyawarah, gimana nih kita cari orang ngurusin kita nih. Kan kira-kira gitu kan, kayak Pak Kades kan gitu. Masyarakat sini memutuskan mesti ada Kades nih ngurusin kita nih. Jadi kalau Pak Kades didatangin kagak ada di rumah terus, pasti kita ganti Kadesnya, betul apa Kades? Ya ngapain? Kok kita nyuruh orang ngurus kita, kok dia nyuruh ngurus dia? Enak aja loh kira-kira gitu. Tujuan pejabat kan itu. Jadi siapa yang mau jadi pejabat paling tinggi, dia harus bekerja melayani yang paling banyak. Kalau Anda nggak mau melayani orang, jangan jadi pejabat. Jadi bos aja loh. Jadi kalau itu apa yang diutamakan dalam sebuah negara? Anda harus punya pemerintahan yang betul-betul mengadministrasi keadilan sosial, dan semua itu akan ditambahkan. Dia pasti salah satu menjalankan meritokrasi, termasuk transparansi. Hari ini kan kita bayar pajak, kita nggak tahu duit kita dipakai di mana. Nah, ini cerita ya, jangan dikeluarin ya, jadi dituntut lagi nih. Aku ini udah cukup kuliahnya, nggak usah kuliah lagi. Udah cukup kuliahnya, udah lulus aku nih. Jadi nggak usah nanti dipotong-potong keluarin lagi. Ya motong masuk penjara, tetap gua nggak bebas juga, masuk juga saya. Ya udahlah, tapi udah pengalaman. Tapi itu juga seizin Allah kan. Ibu saya selalu bilang, lu kalau nggak masuk, nggak ada kehidupan hari ini lu. Wah, ibu saya ngomong gitu sama saya. Hikmah terbesar. Kamu beruntung. Benar juga. Kalau nggak masuk, saya nggak belajar main golf. Saya, coba nggak belajar musik. Coba bayangin, kalau kemarin saya terpilih jadi gubernur. Kita berpikir pakai cara logika nih. Terpilih jadi gubernur, tambah sombong, tambah berani, tambah keras. Pistol dikasih 2 lagi dari polisi, ada suratnya lagi. Itu jangan-jangan nembak orang kita. Nah, karena ibu bilang nggak mungkin, ada jenderal yang nembak orang juga, akhirnya nembak anak buah kan. Jadi kita pikir nggak mungkin, bisa terjadi. Kalau sudah emosi kan, sudah emosi bisa terjadi. Jadi semua itu untuk kebaikan kita. Kita jalanin nerima. Saya diajarin dari guru agama Islam saya itu, arti Islam salah satu kan berserah. Betul ya Pak? Ya Pak. Ya udah, nerima. Orang Jawa paling bagus, nerima aja udah. Jalanin. Nah itu meritokrasi semua akan otomatis.
Nah, tadi saya mau ngomong apa tadi saya lupa. Pajak. Saya contoh gini ya. Soal pejabat gini. Saya dulu, ini dulu zamannya Orde Baru dulu, bukan zaman sekarang. Dulu. Saya naik pesawat nih, kan dulu kan saya di Belitung usaha bolak-balik Jakarta. Ketemu kepala pajak di kampung saya nih. Kurang ajar nih kepala pajak nih. Lagi nunggu pesawat, terus bilang, lu naik pajak, naik pesawat terus lu ya. Bayar pajak kok nggak pesawat. Aku digituin. Awas lo ya, gue periksa lo katanya. Zaman dulu kan aku belum kuliah di Makobrimob kan. Apalagi pengusaha kan. Langsung gue balas gini. Lu nggak ngerti lu orang pajak lu? Otak lu taruh di mana? Nah itu Ahok yang dulu tuh. Otak lu taruh di mana? Gua naik pesawat terus ngurangin pajak tau gak? Gue bilang. Karena masuk biaya kan. Sekarang gua tanya lu jadi pejabat naik pesawat terus, duit dari mana lu? Gaji lu gitu kecil, nyolong lu ya? Nah, gitu kan. Itu masih pemahaman nenek lo. Itu kan jadinya nambah musuh kan. Langsung nambah musuh tuh. Termasuk oknum BPK juga periksa saya bupati ya gitu tuh. Banyak ribut. Mana ada mau WTP mau diskretas lah. Nah saya mau cerita ini kenapa. Hari ini kita bersyukur dengan teknologi gitu canggih. Kita jadi manusia yang paling bersyukur hidup di zaman ini. Kita nggak pernah berpikir semua jadi pemimpin redaksi. Semua punya alat HP, bisa bikin kirim kemana-mana. Berita semua kirim kemana-mana. Sekarang kita sadar nih, kalau kita naik pesawat ya lihat pejabat naik business class, dalam hatiku tuh Pak, naik bisnis ya, bawa anak buah itu banyak lo ya, itu duit pajak gua loh, duit pajak gua loh. Kita bisa ada dalam otak kita itu ini. Jadi makin lama rakyat itu akan makin pintar. Jadi saya nggak khawatir. Yang penting ini saudara Fasan tadi yang mahasiswa, Anda masih visi mula-mula untuk tetap semangat berdiri untuk kebenaran keadilan tadi. Gak boleh goyang. Karena banyak oknum aktivis udah begitu masuk dikasih kekuasaan memble juga gitu, nggak ada lagi ngomong kebenaran gitu loh. Jadi nggak bisa. Nah saya harap apa yang diajarin Pak Kiai ini terus dipertahankan sampai kita pulang ke akhirat, nggak boleh berubah gitu. Tionghoa mereka campur-campur. Ibaratnya dari zaman Belanda, Tionghoa jadi Islam itu jadi Melayu, Dayak jadi Islam jadi Melayu, kan gitu di Kalimantan sebetulnya. Karena kan kita semua kan sama, Mongoloid. Makanya gimana Belanda membedakan? Ketemu orang Sunda lebih pusing lagi, sipit-sipit semua putih-putih. Gimana caranya tahu dia kan? Itu dibuat Stadbank. Jadi Belanda membuat Stadbank. Ada 3 golongan. Ini pelajaran keluarga negara sedikit. Jadi Belanda itu menyadari nggak bisa kontrol nih orang dijajah nih. Kenapa dia bisa jajah kita 50 tahun? Dia buat Stadbank. Yang pertama tuh Eropa dan Asia Timur jauh itu ya. Ini kelas atas. Lalu yang kedua, ini orang turunan Cina dan Arab. Yang ketiga inlander, pribumi nih. Inlander pribumi. Makanya zaman dulu banyak orang turunan Cina nggak mau masuk Islam. Ini sejarah. Sebagian nggak masuk Islam. Kenapa? Kalau dia masuk Islam, dia kan turun kategori jadi inlander, pribumi. Ini sejarahnya kok. Orang Betawi juga turunan Cina banyak. Pasti kok, itu pasti tesnya putih. Jadi langsung. Tapi kemudian terjadi ketidakpuasan. Dulu kan belum ada Indonesia. Belum ada Indonesia nih. Baru Hindia Belanda. Belum ada Indonesia. Lalu orang-orang Cina yang dagang ini begitu gak puas nih sama tekanan si Belanda, suruh bayar upeti terlalu kencang. Mereka punya senjata, punya kapal, berontak. Berontaknya gimana? Ya sama Melayu pegawai-pegawainya dong. Kan dia udah kayak kerajaan juga berontak. Nah setelah berontak, Belanda mulai pikir ini repot ini. Ya sudah, yang Cina yang gak mau masuk Islam, berarti terkalongan Cina, dibuatlah Chinatown. Jadi di seluruh dunia, kenapa orang turunan Cina tinggal berkelompok? Itu karena itu tahanan kota sebetulnya. Jadi kalau mau keluar mesti pakai pas, supaya dia nggak bergabung sama pribumi kan.
Lalu kenapa di Banten bisa banyak orang turunan Cina? Karena ada pembantaian Belanda sama orang Cina. Mereka lari ke Banten. Lari ke Banten, kan sama-sama kerajaan Banten melawan Belanda kan. Nah, sebenarnya lari ke sana, makanya beberapa masih pertahankan tradisi, nggak masuk Islam. Ya jadilah Cina benteng, yang Hitachi, hitam tapi Cina gitu. Masih, dan mereka masih piara tuh leluhur, sembahyang, nikahan. Nah yang mau masuk Islam, ya udah dicatat jadi pribumi. Nah itu sejarah kita untuk ngadu domba sampai, dan ini diteruskan oleh Orde Baru sebetulnya. Tapi sekarang saya pikir rakyat dengan teknologi apa makin lama makin pintar, mulai sadar kita diadu domba gitu loh. Kayak kemarin waktu ribut-ribut gitu kan, orang udah bisa kirim WA, dulu nggak ada WA. Hati-hati, jangan bantai turunan Cina, dia juga sama-sama yang ngerjain kita. Itu menarik. Artinya itu sudah ada kesadaran yang baru bahwa Pak Ahok memiliki watak yang keras, sehingga di dunia perpolitikan dan dunia pemerintahan saya mengetahui bahwa Pak Ahok setiap mengambil keputusan itu secara tegas, dan itu membuat kekhawatiran secara signifikan kepada pejabat-pejabat yang korup. Dan pertanyaan saya kepada Pak Ahok sederhana mengenai tema yang kita angkat, yaitu ngobrol pemikiran dan kesadaran literasi. Apa buku bacaan Pak Ahok untuk merubah sikap yang tadinya itu temperamen, mohon maaf ya Pak Ahok, temperamen, keras, dan sehingga hari ini Pak Ahok merubah menjadi orang yang sangat lembut, lalu kemudian orang yang tidak gampang emosi. Nah itu penting untuk kita pelajari, dimulai dari siswa dan mahasiswa. Mungkin begitu Pak Ahok, terima kasih. Iya, teman saya jadi pendeta pun shock dia. Dia pun naik sama saya juga. Hok, kok jadi iri, kok kamu bisa jadi berubah? Dia bilang, gimana caranya tuh? Mau ikut? Mau, dia bilang. Masuk dulu Brimob 2 tahun. Nah saya kira itu tadi ya, sebetulnya kita hadapin masalah apapun, kalau kita ada waktu untuk meditasi, merenungkan diri, kita lama-lama jadi tahu, oh saya kenapa masuk, kenapa saya masih masuk, oh saya sadar kalau saya nggak masuk mungkin lebih ngaco. Jadi kita itu, kalau bilang buku apa yang saya baca, ya saya tadi suka baca buku autobiografi orang, nabi-nabi. Nah sekarang saya nggak baca buku lagi, saya suka dengar buku. Misalnya teknologi, ini jalan tol tuh bumping. Saya pernah satu hari malam karena masih pengen baca, tidur kok saya migran. Saya nggak pernah migran seumur hidup, pusing puter. Rupanya itu saya kan kacamata kan, orang tua kan ada progresif plus minus gitu loh. Rupanya itu waktu dia loncat bumping itu migran kita. Nah sejak itu saya nggak pernah baca lagi di dalam atau nonton di mobil, nggak pernah. Kalau di tol kita kan kadang-kadang bumping kalau ngebut. Tapi tol-tol yang baru kan agak loncat ya. Jadi sekarang saya dengar audible book. Belinya juga murah buku-buku itu. Kalau langganan, ya pokoknya 1 bulan saya dapat 1 buku 100.000 lebih. Buku aja, bayang buku yang luar negeri bisa 1 juta lebih. Itu jualnya cuma 100.000 lebih karena audible book. Jadi saya di jalan, ya udah kalau macet, saya kan tinggal di Bekasi juga sekarang, kota Bekasi. Kita bisa tinggal di kota, di Pluit, aduh rasa itu kok macet gitu ya. Kita bisa merasa gitu, tapi sekarang enggak. Ini kesempatan saya. Saya bisa tidur, saya bisa balas WA, saya bisa belajar, yang terutama dengar. Saya sekarang pakai teknologi sekarang tuh benar-benar luar biasa. Kita bersyukur hidup di zaman teknologi. Bahkan teman saya tahu saya suka berenang. Saya ulang tahun kemarin, dia kasih saya hadiah itu, ya mungkin buat dia sih biasa ya, bukan barang mahal. AirPod, ini mic yang kita dengar AirPod ini, yang bisa di air. Kalau tenggelam memang bluetoothnya putus. Jadi sekarang saya bisa sambil berenang, saya bisa dengar. Bahkan bisa sambil mandi, sambil kerjaan yang lain basah-basah, saya bisa dengerin buku. Nah saya dengerin, jadi cepet. Saya hemat banyak waktu. 1 buku tebal 7 jam 8 jam. Kita pulang pergi Jakarta macet, pulang pergi mungkin 3 jam pulang pergi, kita udah setengah buku selesai. Nah ini betul-betul, ini cara memanfaatkan teknologi. Itu sih yang saya bisa share. Terus yang mungkin Anda belum tahu juga, takdir saya dapat istri orang Jawa. Istri orang
orang Jawa ini, sorry ya, bukan saya rasis ya. Ampun, orang Jawa ini beda sama orang Sumatera gitu ya. Kalau saya kan gitu kan, mungkin juga saya dari kecil buka pintu tutup pintu gitu ya. Kadang kita lagi baca gitu, lagi kerjain apa. Saya baca pun semua di sini. Semua data masuk PDF. Saya catat semua teknologi. Jadi saya nggak bisa lagi kumpulin kertas tanya apa Pak Kapolsek. Kalau komandannya minta berkas kemarin, waduh setengah jam belum tentu ketemu. Tapi kalau digital, semua rapi ketik nama. Nah kadang-kadang dia nggak tutup pintu, lupa. Ya mungkin dia dari kecil kan nggak semua rumahnya full AC kan. Kita yang biasa pakai AC full, kita masih tahu tutup pintu. Karena kita bisa ngomong suaranya kenceng kan. Tutup pintu. Ada campur keselnya dikit gitu. Ada apa itu? Wah orang Jawa bisa dianggap dibentak itu. Jadi panjang cerita nangis ini. Nah ini masalah nih. Terus saya jadi belajar jadi diplomat. Jadi bukan lebih halus tau gak? Bisa contoh gini. Contoh ini itu buku hidup. Jadi istri itu buku hidup itu. Itu buku hidup katanya buku itu istri. Betul dong? Istri kan buku hidup ini. Mau gak mau nih. Misalnya contoh dulu saya nggak ngerti kan. Terus satu hari istri saya bilang gini, gini ayah. Panggil saya ayah kan, ikut anak. Itu si Mbak Nana itu sepupu seru loh, nginep di Cimuri, Puncak. Wah seru, anak-anak bisa lihat hewan-hewan gitu kan. Saya udah ngantuk-ngantuk, saya jawab, lu kawin sama siapa? Gua mana bisa ke Cimuri. Iya dong, kau ke Cimuri gimana? Panggungan foto gimana? Kapan kau nikmatin? Lu kawin sama siapa? Wah, bisa langsung nangis kan tidur malam itu saya. Nah, akhirnya saya mulai belajar jawab mesti yang lebih diplomatis. Satu hari saya ngomong gini lagi, saya udah putusin sama teman-teman, ngajak suami-suami juga sewa bus kecil, kita ke Taman Safari Bogor. Terus saya jawab gimana? Oh ya bagus, lu atur aja masih putri staff saya waktunya. Emang itu dong, happy dong ya. Aku juga tidur. Sampai ini udah mau 7 tahun pernikahan, nggak pernah ke safari itu. Jadi tinggal jawab saja gitu kan. Dia juga tahu waktunya yang penting. Jadi saya mulai belajar. Nah tuh saya belajar satu hal lagi negur saya. Waktu saya di Pertamina, saya datang ke call center 135. Saya ditanya mendadak, kasih pesan dong, bagaimana call center 135 itu? Saya ditodong mendadak, saya juga kaget-kaget. Mau kasih pesan apa nih? Saya ingat cerita anaknya Nabi Sulaiman. Ketika rakyat datang sama dia, minta turunin pajak, terus si anak Nabi Sulaiman ini sombong, bentak mereka. Oke, balik lagi 3 hari. Itu 3 hari balik lagi. Jawabnya gimana? Dia tanya penasihat bapaknya, gimana? Nah penasihat bapaknya bilang begini, kalau kamu mau dicintai oleh rakyat kamu selamanya, yang pertama kamu harus melayani mereka. Yang kedua, kamu harus menjawab semua permasalahan mereka. Dan yang ketiga, jawablah dengan kalimat yang santun dan sopan. Ini nasihat yang terus saya tulis di 135. Jadi kalau ada orang telepon call center 135, lu mesti jawab semua. Jawab semua, layanin semua, jawab semua, dan dengan kalimat kata-kata yang baik. Nah jadi saya kira ya, kita tuh kalau setiap hari kita belajar dari orang-orang pendahulu kita, para nabi, orang-orang sukses, kita baca buku biografinya mereka, kita jadi dapat belajar. Kapan bisa cerna itu? Waktu Anda juga butuh pagi-pagi diem. Karena waktu itu kenapa pagi lebih cocok menurut saya? Makanya subuh gitu ya. Kalau malam udah ngantuk kita, aminnya bisa-bisa pagi kita udah ketiduran, capek. Tapi kalau pagi-pagi kan kita memberikan porsi terbaik dari diri kita di hari itu untuk dapatkan sesuatu. Nah itu yang saya bisa cerita ya. Ibu tadi gimana untuk inspirasi mak-mak itu ya. Sekarang ini banyak zaman pencitraan, Bu. Ibu bisa lihat karakter orang ketika dia berkuasa. Itu saja.
Itu saja. Misal contoh, orang bilang mau berantas korupsi, kita tanya, itu anggaran di APBD itu dibuka nggak sampai dia beli air ini berapa? Nggak berani. Kalau nggak berani berarti bohong dong. Pernah nggak berantem sama anggota dewannya bagi-bagi duit? Kalau nggak, juga kita ragukan. Terus pernah nggak terima orang setiap saat kasih nomor? Nah, saya kasih contoh gini, ini buat emak-emak gitu ya. Kalau ibu punya asisten rumah tangga, satu hari si asisten ganti nomor HP, kagak kasih tahu ibu telepon WA kagak dijawab. Begitu udah ketemu, kok nggak jawab saya? Oh mohon maaf bu, saya ganti nomor. Ibu bilang, kok nggak kasih tahu saya? Kira-kira gitu dong. Sekarang pertanyaan saya, kita punya nggak sih nomor HP pejabat? Saya kadang-kadang yang menyedihkan, Pak Kades pun kadang-kadang nggak punya telepon Pak Bupati. Makanya kalau macam itu loh, Anda yang nggak bisa punya gitu loh. Makanya kalau Pak Bupati nggak kasih ke Pak Kades, dia nggak benar. Ada pernah saya marahin juga, ada teman saya juga. Begitu kumpul baru minta-minta orang dari daerah ke Pak daerah. Ini menteri nih, tolong dong nomor HP-nya. Lu nggak punya nomor HP menteri? Nggak dikasih. Berarti dia nggak mau berteman. Jadi jangan cuma, jadi kenapa takut orang minta macam-macam barang? Ya jawab aja kalau nggak bisa. Semudah itu kan. Tapi kan orang punya pegangan gitu loh. Wah, berarti ibu bukan Ahoker sejati kalau nggak tahu nomor saya. Karena hampir semua itu tahu nomor saya. Nah, nomor saya itu, Dan nomornya nggak pernah ganti dong. ya. Nah, jadi saya kalau nggak ada kasih nomor, kita susah untuk mengetahui. Kita kalau ada orang meninggal, orang sakit, butuh apa, kita gimana bisa meladenin? Kalau nggak bisa ya suruh orang yang bantu balasin dong. Tapi kita harus pegang. Makanya sekarang mau jadi pejabat, Anda harus bekerja paling banyak. Terus Anda ibu buka. Dulu saya takut orang mainin, takut nggak puas, kirim nggak pas. Saya balik kota, saya buka kan. Semua orang boleh datang. Kenapa takut? Saya pegawai kamu kok. Saya pelayan, kenapa saya harus menghindar dari bos gitu kan? Nah, saya pengusaha sukses, gimana mulai usaha nih? Ini saya gunakan satu kata tuh al-amin. Banyak orang ini. Dulu bapak saya bilang gini sama saya, lu beruntung, bapak lu kaya. Jadi lu bisa mulai segala sesuatu ada dasarnya. Ya dong. Ya bapak kita kaya, ya kita punya modal lah, sekolah. Bapak saya bilang, terus saya tanya, lalu teman-teman saya nggak kaya gimana Pak? Supaya bisa jadi kaya. Ya kira-kira gitu kan. Ini pertanyaan tadi kan, gimana untuk teman-teman saya yang nggak punya orang tua yang kaya? Ya berharaplah dia punya om yang kaya. Ini omongan bapak saya nih. Berharaplah punya om yang kaya, atau tante, atau ya Pak D, Bu D, ya kira-kira yang kaya lah. Terus kalau nggak punya juga gimana Pak? Kan nggak ada modal. Ya berharaplah lu punya tauke yang kaya, punya bos. Nah sebelum bos yang kaya itu kan, kalau bos juga nggak kaya gimana? Agak pelit kasih kita gimana? Berharaplah lu punya temen yang kaya. Wah, terus masih semua ada dong. Kamu punya teman dong. Nah kamu mau jadi pengusaha, masa nggak bisa berteman? Nah yang lebih penting lagi kata bapak saya, ada yang lebih penting lagi. Lu punya itu semua pun nggak ada guna. Kamu jadi anak saya pun, walaupun saya kaya, kalau kamu nggak bisa dipercaya, alamin nih. Gua pun kagak akan warisin harta gua ke lu, pasti bangkrut. Gua lebih baik jual, kasih ke orang, gua pegang itu duit. Nah ini kalimat aku belajar di murid tadi, alamin. Aku udah lupa lah ini. Lalu gimana? Kalau cuma punya bos yang kaya, saya kasih tahu ya, orang yang kaya itu sebetulnya adalah orang yang mengerti untuk yang usaha banyak, terus mengembangkan usaha. Kalau dia bukan tipe itu, usahanya nggak mungkin besar. Pengusaha yang besar ada pengusaha yang memahami, terus menambah usaha untuk bisa mempekerjakan banyak orang, termasuk melahirkan banyak pemimpin. Jadi ketika kita kerja sama orang, tunjukkan kita ini jujur,
punya etos kerja yang tinggi, pasti bos kamu satu hari takut kehilangan kamu, akan kasih gaji yang baik. Bos lain akan membajak kamu. Nah, kalau bos yang betul-betul ngerti besar, dia pasti akan buka usaha. Dia akan mulai berpikir, waktu kita mau buka usaha, dia titipin barang-barang kok, karena dipercaya. Saya kasih contoh gini ya, banyak beberapa teman saya, bahkan saudara saya, dari bapaknya nih, dia mau buka usaha, nggak punya modal. Lalu bagaimana caranya nggak punya modal? Pinjem, bisa urunan, memulai, asal dia bisa dipercayakan. Dari mana mulainya? Dia kerja sama orang dulu. Atau kalau zaman sekarang Anda punya ide, lempar ke orang kasih. Saya mulai usaha, saya bangun pabrik bukan dikasih modal dari bapak saya. Saya berpikir pengen bangun pabrik untuk menolong pegawai di Belitung Timur. Ini ceritanya sedikit. Lalu kemudian saya berpikir mau kasih ke anak gubernur teman saya yang kaya. Lalu saya mau membuat kerayakan bisnis. Saya bikin. Saya nggak bisa bikin, mau bayar orang nggak bisa. Lalu saya punya kesempatan kuliah di Prasmul. Saya kuliah di Prasmul, intinya saya ambil bidang keuangan supaya saya bisa membuat bisnis plan, rencana bisnis. Saya udah malas, satu hari datang teman saya. Rupanya itu mertuanya kaya. Dia bilang, apa ini Basuki? Saya bilang, ini mau bikin pabrik ini. Wah, kalau itu kamu ketemu mertua saya. Begitu saya ketemu mertuanya tes saya begini, mohon maaf ya, itu nggak perlu bikin pabrik di Belitung, bikin di Bekasi saja. Nanti tanahnya tutup bisa kaya, tanahnya naik dari 5.000, dulu kan cuma 5.000 tanah bekas di Bekasi, bekas apa, bikin genteng itu loh, murah 5.000 semeter, bisa jadi 5 juta, nanti ada yang 5.000 udah kaya raya. Kenapa kita nggak di Bekasi saja? Nah, balik lagi ke visi mula-mula. Saya bilang, Om, mohon maaf Om, saya bikin pabrik ini mau nolong pegawai yang mau di PHK karena Timah mau bangkrut. Jadi kalau saya bikin di Bekasi, saya nggak cocok. Kalau itu nggak jadi bisnis, ya udah mohon maaf Om, nggak jadi. Apa reaksi Om ini? Ini yang saya mau. Saya nggak pernah dengar ada anak muda punya visi gitu jelas membantu rakyat. Saya sering ditipu orang, mohon maaf ya, Basuki. Om sering ditipu orang. Orang ngajak join, dikasih tanah, bangkrut, tanah udah naik, jual di tempat bagian, padahal dia kagak kerja. Kalau ini kamu asli mau kerja nih, langsung saya dikasih $1 juta waktu itu. Bapak saya sampai bilang, orang gila mana kasih kamu duit? Kenapa bisa siap? Karena semua bisnis plan 5 tahun punya proyeksi rugi laba, proyeksi neraca saya sudah bikin, dan semua asumsi saya bikin sendiri. Jadi ini pelajarannya apa? Ketika Anda merasa Anda nggak punya modal, itu bukan selesai dari segala-galanya. Di dunia ini banyak orang kaya yang pengen usahanya maju, dikelola, dipegang dari orang pintar, jujur, dan mau kerja keras. Bahkan dia akan kasih kita, Pak, di BCA sekarang komod Pak Yaya, begitu BCA untung, dia bisa dapat bonus 80 miliar. Kalau dia dapat 80 miliar, dia mau bikin bisnis apapun bisa, tau? Nah, kalau Anda nggak punya uang, ya kerja sama orang baik-baik. Semua orang kan sayang kok sama pegawai yang baik, yang punya etos kerja, bekerja seolah-olah bekerja depan kita Tuhan, kira-kira gitu lah. Nggak ngeliat bos pun kita kerja, itu pasti Anda akan jadi orang. Itu yang saya bisa sharingkan. Terima kasih.